Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rosda Diana dengan NIM 4304002000098. Izin untuk mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, yaitu isu-isu berkaitan tentang perkembangan manusia. Ada 3 bagian utama yang akan dibahas, yaitu pengertian perkembangan, isu-isu penting dalam psikologi perkembangan, dan kemudian evaluasi perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan mengacu pada perubahan dari waktu ke waktu selama kehidupan manusia, menunjukkan proses progresif yang bergerak maju secara bertahap. Seiring bertambahnya usia, penurunan fisik dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis. Namun individu terus mengalami perkembangan berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Intinya, manusia melanjutkan perkembangan progresifnya. Yang kedua, isu-isu penting dalam psikologi perkembangan. Ada beberapa isu-isu penting. Yang pertama yaitu paham bawaan. Psikolog yang mendukung karakteristik bawaan berpendapat bahwa susunan genetik mempengaruhi perkembangan manusia. Plato percaya faktor genetik berkontribusi terhadap perbedaan dan potensi individu. Jadi ada beberapa isu. Yang pertama yaitu ada paham bawaan dan lingkungan. Paham bawaan ini berfokus pada susunan genetik itu mempengaruhi perkembangan manusia dan berkontribusi terhadap perbedaan dan potensi individu. Yang kedua yaitu ada paham lingkungan, kebalikan dari paham bawaan tadi. Para psikolog berpendapat bahwa perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan kemampuan bawaan. Jadi, perilaku itu dipelajari dari lingkungan. Lebih fokus dipelajari di lingkungan, bukan hanya faktor genetik saja. Yang kedua yaitu ada kontinuitas dan diskontinuitas. Laju perkembangan manusia itu ada 2 hal, yaitu kontinu dan diskontinu. Yang kontinuitas, para psikolog percaya hal ini, percaya bahwa perkembangan manusia adalah proses yang berkesinambungan dan berurutan. Pembangunan berkelanjutan berarti perubahan bertahap sepanjang kehidupan, dengan setiap tahapan dibangun berdasarkan tahap sebelumnya. Proses pembelajaran yang berkelanjutan ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan pada tahap berikutnya. Yang pembedanya adalah diskontinuitas. Jadi paham kedua mengenai laju perkembangan yakni diskontinuitas, yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan yang pertama. Diskontinuitas perkembangan yaitu perkembangan yang meliputi tahapan-tahapan yang khas atau berbeda dalam masa hidupnya. Dalam paham ini, individu digambarkan memiliki kemampuan lebih besar pada suatu tahapan. Jadi kalau kontinuitas itu jadi lebih ke kontinu, sesuatu yang proses yang berkesinambungan dan berurutan. Sedangkan kalau diskontinu, itu laju perkembangannya itu misalnya dalam suatu tahapan itu bisa terjadi penurunan atau bisa terjadi perkembangan. Kemudian ada stabilitas dan perubahan. Jadi pertanyaannya, apakah perkembangan itu stabil ataukah mengalami perubahan selama beberapa waktu? Jadi para ahli ini ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama itu stabilitas. Stabilitas perkembangan mengacu pada pola perilaku atau sifat yang konsisten yang bertahan dari masa kanak-kanak hingga usia lebih tua. Kemudian perubahan. Paham perubahan mengatakan bahwa perkembangan manusia itu mengalami perubahan perkembangan pada diri individu hingga mengakibatkan adanya perbedaan dengan masa-masa sebelumnya. Jadi, untuk stabilitas itu fokus kepada pola perilaku atau sifat konsisten dari masa-masa kanak-kanak hingga usia lebih tua. Sedangkan kalau perubahan itu perkembangan manusia itu mengalami perubahan. Jadi untuk saat lingkungannya mempengaruhi sikapnya, itu perkembangan seseorang itu bisa berubah.
Kemudian ada pengalaman sebelum dan pengalaman sesudah nih. Jadi terdapat dua pandangan mengenai hal ini. Jadi beberapa ahli perkembangan menyatakan bahwa bila bayi tidak mengalami pengasuhan dari pemeliharaan yang hangat pada tahun pertama, kehidupan perkembangan mereka tidak akan pernah optimal. Jadi sementara pakar yang lain mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya merupakan penyumbang penting bagi perkembangan, tetapi tidak lebih penting dari pengalaman-pengalaman kemudian. Jadi ini teori yang dikemukakan yang pertama di bukunya Boublil dan di bukunya Baltes. Jadi kalau pengalaman sebelum itu berarti jadi kalau pengalaman sebelum itu mempengaruhi perkembangan bayi, karena kalau pemeliharaan dari awal itu tidak optimal, maka pemeliharaan bayi pun tidak optimal. Terus kalau yang di buku Baltes itu pengalaman-pengalaman sebelumnya itu memang penting, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman kemudian yang membentuk sifat, karakter, dan kepribadian individu itu lebih penting. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi isu perkembangan. Jadi, proses perkembangan manusia hendaknya tidak dipandang sepenuhnya sebagai salah satu saja, apakah dari hereditas, keturunan, atau dari lingkungan, atau sebagainya. Kebanyakan para ahli perkembangan mengakui bahwa sikap yang ekstrim dalam isu ini itu tidak bijaksana. Jadi, tidak bisa memandang dari satu sisi saja, karena kehidupan manusia itu sendiri itu kompleks, jadi perlu dipandang dari dua hal yang telah dikemukakan oleh para ahli tadi. Jadi perkembangan itu tidak semuanya kontinu berkelanjutan atau diskontinu tidak berkelanjutan, dan tidak semuanya stabil atau berubah, karena semua hal itu menandai perkembangan kita sepanjang siklus masa hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.